punya pikiran dari Hmm. Iya, iya. Mas. Ya sekarang jadi rame banget sih emang Bel. Tuh, apa ya, sejak Agustus tahun lalu sih jadi rame banget Juga gitu. ya banyak yang promosiin juga jadi member Iya. jadinya Kan mulai salah muncul, satunya juga karena KBM kan jadi ramai. ya alhamdulillah lah begitu. Jadi ya makin rame, makin banyak naskah yang harus diurus lah, gitu. Kalau dulu kita mungkin di Sabtulis, bikin Sabtulis cuman akhir pekan ya, cuman hari Sabtu gitu. Ini tiap hari Sama sekarang. karena memang blogger makin sedikit. Iya, iya, makin rame. Dan tiap hari itu sekarang KBR tuh bisa nangani belasan naskah. Dulu sempat beberapa kali bahkan 20 gitu. Itu sempat sehari ya. Sekarang editornya udah berapa? Setiap hari ada berarti sekitar 7 orang gitu yang nangani naskah sama saya. Enggak ding, 7+1, jadi 7 plus saya sendiri, berarti 8 orang untuk naskah gitu. Ini ada Galen, ada Astra. Astra ini parodi kah? Ya ini teman-teman kalau mau ngobrol malam ini silakan ya. Malam ini kebetulan nggak ada narasumbernya, jadi saya lebih memang tujuannya lebih fokus ke event KBM yang Sabtu besok bahkan berlangsung. Jadi membahas tentang lisensi karya, ya. Lisensi karya Creative Commons. Jadi itu nggak cuma bahas tentang tulisan sebenarnya, tapi juga mungkin eh, karya digital, karya digital. Jadi bentuknya nggak cuma tulisan, tapi bisa audio, bisa video, bisa eh, yang lain juga. Jadi kalau teman-teman mau ikut, lagi ada waktu luang di hari Sabtu jam 1 siang ya, 1 siang, silakan datang, daftar ya, daftar dulu karena ini eventnya eh, kami atur, tapi biayanya gratis gitu. Jadi eh, kalau mau menambah wawasan, menambah apa ya, pengetahuan soal lisensi dan hak cipta, nanti kita bakal ketemu di webinar. Dan yang isi akan dari rekan-rekan Creative Commons Indonesia ya. Ada Mbak Fitri Ayu. Mbak Fitri ini juga dulu kalau nggak salah juga nulis juga di Medium, tapi udah lama banget ya. Terus sama ada udah Ivan Manin yang akan jadi moderator gitu. Halo Mbak Yas, apa kabar? Teman-teman, malam ini kita ngobrol bebas saja, nggak ada narasumber. Teman-teman kalau mau nanya saya silakan ya. Malam ini saya saja yang kalau bisa dibanyakin pertanyaan ke saya, gitu. Tapi mungkin saya juga nanya ke teman-teman lah gitu ya. Gitu. Mbak Yas ikut nggak webinar Sabtu? Oke, udah daftar. Ya.
Tapi saya iPad mama mana? Mungkin udah. Nah, mungkin teman-teman kalau tahu Creative Commons gitu, mungkin taunya mungkin dari Wikipedia aja ya. Nah, padahal Creative Commons ini eh, ada di banyak tempat, ya. Ada di banyak tempat dan sekarang sudah dianggap sebagai salah satu lisensi yang cukup terpercaya dan banyak digunakan sama kreator-kreator digital gitu. Jadi di Medium sendiri sebenarnya lisensi Creative Commons ini udah sejak tahun berapa ya? 2017 kalau nggak salah. Itu sudah ada. Jadi tulisan-tulisannya teman-teman itu bisa dibikin lebih terbuka ya, lebih longgar, mungkin bisa dipakai bersama gitu ya, untuk kebutuhan-kebutuhan misalkan kayak pendidikan, lalu mungkin untuk sekolah kayak gitu. Jadi dengan lisensi yang tepat, karya kita tuh sebenarnya bisa menambah fungsi dan manfaatnya. Nah, harapannya besok Sabtu itu teman-teman penulis jadi makin ngerti gitu kan ya. Lisensi itu efeknya apa sih ke dalam hal ini tulisan ya, karena di Medium itu efeknya ke tulisan tuh kayak gimana. Lalu kenapa kok perlu lisensi Creative Commons misalnya seperti itu. Dan beberapa waktu lalu saya udah nulis ya sedikit tentang lisensi-lisensi, ya, lisensi-lisensi yang biasanya dipakai di internet gitu. Entah, jadi kalau teman-teman mau baca, ini saya sempatkan di chat ya. Ini konteksnya masih lingkup tulisan aja, tapi lisensinya berlaku untuk berbagai hal, terutama yang sifatnya digital gitu. Nah, kenapa kok jadi penting di Medium? Salah satu yang kita, kita perlu perhatikan ketika nulis di Medium adalah terutama yang sudah jadi partner atau yang sudah bisa dapat royalti di Medium, itu artinya tulisan kita itu sebenarnya sudah tulisan komersial. Nah, tulisan komersial otomatis semua materi di dalamnya itu seharusnya tidak ada konflik hak cipta. Itu ketika ada konflik hak cipta, eh, nanti tulisan kita bisa dipermasalahkan. Kemudian mungkin di report gitu misalkan ke pihak medium, dan mungkin membuka peluang untuk terjadi pemutusan kontrak sebagai partner. Jadi akhirnya nanti tulisannya nggak bisa dapat royalti lagi. Itu salah satu skenario kalau eh, melakukan pelanggaran hak cipta ya, gitu. Nah, kalau kemungkinan lain ya bisa jadi juga ada tuntutan hukum misalkan kalau memang materinya pemilik materinya gitu ya eh, menuntut sampai tuntutan hukum karena kita mengkomersilkan materi dia tanpa menghormati hak ciptanya. Kemungkinannya bisa sampai seperti itu. Jadi eh, paham lisensi ini jadi penting ya kalau kita mulai berkarya di ruang digital.
eh Sebenarnya sih lisensi itu tidak serta-merta membuat kita eh, tidak serta-merta melindungi karyanya ya, Mbak Iya sih. Karena sebenarnya proses perlindungan karyanya itu kan tinggal keputusan kita untuk menggugat atau tidak. Ya. Nah, kalau di prinsip hak cipta secara alamiah, gitu, setiap ciptaan itu ketika sudah dipublikasikan atau diajawantahkan, sudah berwujud gitu, itu hak ciptanya sudah melekat. Ya. Nah, hak cipta sudah melekat, sebenarnya lisensi yang tercantum itu secara otomatis adalah semua hak apa eh, semua hak dikuasai oleh pemilik hak cipta, all right reserved gitu ya kalau teman-teman tahu. Jadi kalau kita bikin karya, misalkan tulisan, mau audio, mau video gitu ya, itu lisensi pertama kali akan jadi all right reserved ya. Kemudian eh, pertanyaannya selanjutnya adalah apakah ketika ada orang lain mencuri karya kita misalkan atau menggunakan tanpa izin, apakah bisa apa dicegah gitu ya. Nah, sebenarnya itu situasi ketika ada orang yang mencuri eh, hak orang lain secara terbuka gitu ya. Karena prinsip prinsip utamanya adalah sebuah karya itu melekat dengan pemilik atau pencipta awalnya. Jadi tindakan si kriminal sebenarnya sudah termasuk ke pelanggaran hukum kan ya. Nah, tapi jika pertanyaannya adalah lisensi apakah bisa mencegah gitu ya. Bahkan yang paling ketat pun tidak bisa dicegah. Nah, ya kan. Saya kan bilang tadi all rights reserved itu sudah yang paling ketat. Nah, sementara kalau Creative Commons itu melonggarkan lisensinya gitu. Kenapa kok butuh dilonggarkan? Nah, ini logika logika karya yang eh, kita juga perlu pahami di konteks internet dan zaman sekarang. Nah, salah satunya adalah kebutuhan-kebutuhan seperti eh, pendidikan dan non-profit. Nah, mereka kan tujuannya adalah untuk masyarakat gitu ya. Masalahnya eh, bisa jadi mereka tidak punya kemampuan lebih untuk membayar royalti misalkan gitu. Sementara kalau materinya adalah dalam bentuk already reserve, mereka harus izin, mereka harus ada lisensi apa Ya, namanya izin tertulis gitu kan ya, kemudian bayar royalti dan segala macam. Intinya banyak dokumen dan administrasi yang harus diselesaikan gitu ya, untuk menggunakan sebuah karya. Apalagi berkaitan dengan komersial. Nah, lisensi Creative Commons akhirnya muncul untuk jadi opsi sebuah karya itu bisa digunakan secara dalam tanda kutip bebas gitu. Jadi kalau pertanyaannya apakah ini untuk mencegah, sebenarnya ya enggak, karena tujuan dari lisensi Creative Commons adalah keterbukaan. Semangatnya adalah keterbukaan gitu. Nah, mungkin besok Sabtu Yas bisa tanya lebih dalam gitu ya. Di situ juga ada Hudayvan gitu ya. Hudayvan yang pengalaman sekali di Wikimedia gitu. Walaupun nanti jadi moderator. eh Beliau-beliau orang-orang yang eh, berkiprah ya di lisensi terbuka di Indonesia gitu. Jadi
Selama ini kan kita tahunya konten di sosmed itu kita nggak boleh apa nyomot ya, nyomot. Kemudian kalaupun nyomot harus izin dan segala macam. Secara et, secara hukum sebenarnya memang seperti itu ya. Kita ngambil karya orang, eh, kemudian kita gunakan di tempat kita sendiri, itu seharusnya memang ada izin dan segala macam gitu. Problemnya adalah tidak semua orang tahu bagaimana menyematkan lisensinya. Gitu. Pun lisensi Creative Commons ini bukan berarti kita juga merelakan hak ekonomi. Gitu. Ada beberapa lisensi itu yang tetap eh, mengharuskan orang untuk menggunakan karya orang lain gitu, tapi harus bayar. Itu tetap ada. Sebenarnya nggak berarti kemudian lisensinya dibuka kemudian bebas dipakai, itu juga enggak. Dan Creative Commons itu kalau nggak salah ngatur sampai 8 tingkatan lisensi. Jadi opsinya banyak sekali. Tuh. Nah, kalau di Medium secara spesifik, memang kaitannya dengan ketika kita uh, memonetisasi tulisannya. Monetisasi tulisan, jadi ketika nggak hati-hati gitu, uh, kita malah bisa dapat kena resiko. Nah, kenapa kok ini jadi fundamental akhirnya? Karena ketika kita udah paham, kita bisa gunakan prinsipnya di banyak tempat yang lain, nggak cuma di Medium gitu. Saya itu dengan Creative Commons sudah 2 kali ini ya. Kalau nggak salah tahun 2021 atau 2022 itu saya juga pernah undang mereka dengan konteks yang lain. Waktu itu saya datangkan beberapa ya mungkin sekitar 20-an kreator konten di Instagram gitu. Creative Commons-nya untuk konteks berkarya di sosmed waktu itu. Nah, sekarang saya undang lagi tuh di Medium gitu. Ini ada Mbak Belen. Mbak Belen ini pernah ikut nggak ya? Saya nggak ingat. Halo Mas, selamat malam. Halo, halo. Gimana kabar? Baik, baik. Pernah ikut pertama kali kayaknya sebulan atau 2 bulan lalu sih. Oh, KBM atau web ini. Zoom KBM, habis itu udah lama nggak ikut lagi. mhm. Oke. Masih aktif ya? Seneng sih. Iya, Oke. aku juga udah daftar nih acaranya. Jadi besok minggu depan bakal ikut. Oke, sip. Sip, 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 sip. Nih. Oh, oke. Oh, Mbak Belen nih yang nulis ketemu Hesti ya? Iya, iya, iya. Iya, iya. Hesti. Hesti itu dulu pernah di TEDx di Surabaya. Saya dulu juga pernah di TEDx di Surabaya. Walaupun interaksi sama saya juga nggak terlalu intens sih waktu itu. Tapi eh, dia keburu ke Jakarta, sekarang saya baru masuk eh, di Surabaya. Oke. Teman-teman, eh, sejauh ini ada nggak sih apa kendala untuk nulis di Medium? Apa sih tantangan untuk nulis di Medium?
Bella deh Bella. Bella ini cukup lama nggak muncul ya, tiba-tiba muncul. Boleh dong sharing. Tantangan nulis ya. Bella dulu Hmm, deh. Tantangan nulis aku apa ya? Mungkin di alat kali ya. Kalau ide soalnya setiap Hmm, hari kan nulis di notes, di hmm, hmm, notebook atau di HP atau bahkan di draft hmm. mediumnya gitu. Apapun yang buat resah. Tapi biasanya diselesain itu mood ya. Nunggu mood sama nunggu alat. Kadang ngerasa kalau moodnya di laptop, pengennya laptopnya tuh full baterai lah, harus ada gitulah, pokoknya harus banyak syaratnya gitu, baru bakal selesai gitu. Tapi kadang mood juga nulisnya di HP gitu. Jadi Oh, kadang lebih ke apa ya, pilih-pilih kali ya, pilih-pilih tantangannya di diri sendiri, mood-moodan sama bawaannya pengen alat yang lebih proper gitu. Padahal mah sebenarnya di mana aja nulisnya, hmm. kalau emang lagi niat nulis, kalau emang komitmen nulis mah nulis aja sih, kayaknya itu deh. Soalnya kalau ide tuh emang bawaannya resah mulu kali ya, jadi selalu Oh, ngerasa nggak pernah kosong. Cuma ya untuk ya. menyelesaikan resahnya itu kadang emang banyak alasan aja sih sayanya mas. Tapi Kebanyakan biasanya mau. kalau nulis gitu biasanya butuh tempat khusus nggak sih? Bella. eh Kalau ini kan saya lumayan eksplor Nggak aneh ya. Se Sekenanya aja gitu. karena kan di Jakarta Suaranya kecil. tuh saya Bentar, bentar. Suaranya kecil. Atau suara saya yang kecil? bilang, Oh, iya. Oke. Suaranya kecil sih. oh Bentar suaranya ada. kecil, oke. Oh, ini. Ini udah. Aman, aman. Gimana Enggak sih, tadi? Tempat. nggak terlalu banyak minta kayak harus sepi banget atau rame banget. Hmm. Karena nyoba beberapa tempat kayak di transportasi umum, di tempat Eh, kerja, di kos, di mana aja bener-bener dicoba gitu karena mau ngelihat saya ini lebih nyamannya di mana gitu. Ternyata bisa-bisa oh. aja gitu dan fokus-fokus aja gitu, nyaman-nyaman aja. Kalau misalkan dibilang kecenderungan kalau bisa bener-bener milih tentu di tempat sepi kan kayak misalnya di kos atau Hmm. emang di tempat Hmm. kerja gitu. Cuma pada akhirnya kan kadang banyak kondisi yang kita nggak bisa prediksi dan kayak ini harus selesai gitu bawaannya pengen nulis dan banyak lah gitu faktor yang buat kita pengen nyelesain tulisan. Saya Hmm. sih pengalaman saya di semua tempat jadinya bisa gitu karena Eh, maksain diri gitu sih mas buat minimal bisa ya lah ya. nyoba di mana gitu, nggak terlalu wajib di tempat sepi gitu akhirnya karena dipaksa. Cuma sekali lagi memang memang mood-moodan aja. Kadang kalau bener-bener mood wah mungkin bisa kali ya di TJ nyelesain 3 artikel kayak gitu-gitu. Keren, Jadi keren, ya, keren. Itu tapi abis ide itu ya. nggak nulis 2 minggu. Iya, terus nggak nulis 2 minggu, cuma notes-notes doang. Ya, Kan 500 kata tuh kadang bisa kata. setengah 45 menit atau sejam gitu kan ya. Eh, Jadi lumayan produktif kalau dipaksa dan emang mood. iya, iya. Tapi itu keren sih. Saya sendiri sih kalau kayak di tempat umum lalu eh, di transportasi gitu nggak bisa sih nulis. Karena Karena berisiknya atau kenapa mas? enggak sih sebenarnya karena refleks refleks tangan saya tuh udah pengennya di keyboard aja gitu. Harus Oh, laptop akhirnya iya gitu. iya. Akhirnya kalau kalau nggak di depan laptop saya luangkan waktu buat eh, baca ya. Lebih banyak baca, Oh, kemudian ngutip kayak gitu, bikin catatan oh kayak iya gitu ya. sih. Nah itu sebenarnya saya lumayan hal alami nih, nggak tahu nih sama teman-teman yang lain juga apakah lebih proper dan lebih lebih memilih nulis di laptop atau di HP. Nah 2 hari, pokoknya udah lumayan seminggu ini laptop saya rusak. Tapi Oh, tulisan saya harus banyak yang mau saya selesain gitu hmm, karena udah hmm, hmm. setengah draft gitu sayang banget kan nggak dipublikasi. Terus saya juga punya target bulanan perkembangan medium segala macam. Jadi kayak
harus selesai. Saya coba nulis di HP, wah tangan saya langsung nyeri. Jempol tuh nyeri banget. Sampai susah kayak buat gerakin gitu. Begitu saya cerita di artikel saya, direspon sama Mbak Dina ya kalau nggak salah yang dari perspektif Hmm. perempuan. Dan ternyata Bu Dina tuh nulis di HP terus, Mas. Wah, Hmm. saya respect sih. Bener-bener semua tulisan dia katanya ditulis di pakai gawai gitu. Iya, Bener-bener pakai iya. dua jempol. Bedanya Bu Dina nulisnya tuh nggak langsung selesai satu artikel, dicicil. Jadi katanya nggak pernah ngerasain sakit tangan gitu nyeri. Sedangkan saya baru dua artikel pakai jempol tuh udah kayak, aduh, nggak mau, pengen cepet-cepet benerin laptop karena sakit banget. Emang enak 10 jari kan ya Iya, dibanding iya. dua. Oh, Iya sih. Keren, keren. Tapi sebenarnya juga idealnya emang kita juga perlu apa, multi gawai ya. Kalau hmm, emang pengen produktif ya. Saya juga setuju sih sebenarnya perlu ngelatih di HP. Kecepatan sih terutama. Kecepatan tuh biasanya, seenggaknya sih nyatet draft pertama ya. Ke ide-ide mm-mm. penting gitu kan. Kalaupun nggak diselesaikan naskah utuh. Tetapi ya saya kalau bayangin saya nulis 1.000 kata pakai HP itu kayak apa ya? Aduh, jempol pun mengeluh. Kayaknya jempol kalau bisa ngomong juga tolong katanya. Ya, ya. Gitu. Tapi nggak tahu teman-teman apakah lebih justru yang lain justru bener-bener pengennya laptop aja gitu. Atau bahkan Heeh. ada yang nulis dulu kali Mas ya Oh, di tulis tangan. buku tulis. Heeh. Karena saya juga punya teman yang justru lebih senangnya nulis di Hmm. coret-coret dulu di buku Hmm. baru nanti kalau dia ready dipublikasi. Dan bagi saya wah pengalaman yang berbeda juga karena mungkin kadang udah ditulis di buku rasanya nggak mau dipublikasi gitu, rasanya Iya, itu iya. udah pengen diluapin doang, sedangkan kalau saya udah buka Medium tuh bawaannya pengen cepet-cepet publis gitu. Pokoknya ini harus dilihat orang, semua orang harus baca, padahal kadang belum tentu itu tuh kayak hal yang yang perlu orang lain baca, kadang mungkin cuma curahan hati gitu kan ya, yang mungkin bakal menyesal gitu kalau dipublikasi. Jadi Iya sih. ya metode teman-teman justru kadang memperkaya insight saya gitu. Oh, ternyata gini ya penulis-penulis tuh. Iya, iya. Teman-teman yang lain ada yang nulisnya di HP? Ya, kalau nulis di HP emang perlu kemampuan beda lagi sih. Karena ya itu wajar ya. Kalau nggak biasa sebenarnya memang kita jadi lebih nggak nyaman gitu. Dulu pun saya sebelum latihan 10 jari gitu ya di keyboard, eh, nulis secara atau ngetik ya, ngetik secara pantas dan proper itu berat banget rasanya. Jadi tangannya pegel-pegel lah, jari-jarinya pegel. Jadi semua harus di-upload. Pertanyaan dari Mbak Iya Seven, seri webinar bakal rutin. Harapannya sih seperti itu, tapi kalau rutinnya tiap berapa waktu tertentu gitu, kami nggak ada ekspektasi sih, karena biasanya berkaitan sama partnernya juga ya, yang kami undang itu bisa atau enggak kayak gitu. Tapi diusahain per seri, gitu. Per seri maksudnya mungkin besok itu Creative Commons, mungkin nextnya sama siapa gitu. Jadi nggak cuma satu kali event, karena eh, kami berharap juga bisa ngundang pihak luar ya, pihak luar untuk berbagi pengetahuan yang lebih lebih formal gitu ya, dalam mungkin webinar atau bahkan nanti workshop gitu ya. Ya itu harapannya bisa mengembangkan kemampuannya teman-teman sebagai penulis. Pak Iyas tanya nih, Kak Belen ini yang di Gramedia Jalma bukan? Iya bener, maaf. Saya kerja Oh, di Gramedia Jalma. oke. Hah? Yang udah Ivan pernah cerita book advisor itu bukan sih? Iya, betul. Oke. Iya, iya, iya. Keren, keren.
Saya baru pertama kali loh dengar profesi itu. Iya, saya juga begitu daftar juga kayaknya ini belum pernah ada di mana-mana. Jadi nggak ada benchmark untuk apa ya ini kerjaan kayak gitu. Ini memang konsep baru teman-teman kalau nanti siapa tahu Mas Bagus berkunjung ke Jakarta boleh ke Gramedia Jalma untuk melihat konsep Gramedia yang baru. Hmm, Jadi mereka menawarkan experience literasinya secara menyeluruh ke semuanya, nggak hmm. cuma ke buku-bukunya sampai ke pekerja-pekerja hingga konten-kontennya itu penuh dengan storytelling yang Oh, sangat eksploratif bagi ya, saya ya. ya. Jadi lumayan challenging sih karena masih eksperimen gitu. Jadi banyak yang disesuaikan lah. Termasuk jabatan yang sangat lucu ini, book advisor. Bisa agak pamer dikit deh. Kerjanya apa? Book advisor. Apaan tuh gitu. Padahal mah Iya, sebenarnya iya, iya. Kita perlu ngobrol satu sesi sendiri deh, Pak Belan ya. Mungkin berapa pekan lagi lah ya, nanti mungkin saya kontak gitu ya. Walah, boleh, boleh kita berbagi pengalaman. Seru nih, seru. Oke. Aku nanya lagi ke Sabella, ada kendala apa sih nulis di Medium? Mungkin mau sharing. Kalau dari aku ke mindset sih, Kak. Jadi karena aku kan blogger itu awalnya ya di blogger lama di blogger sebelum kenal di Medium. Jadi aku dulu ketika bikin akun di Medium itu ya pinginnya di Medium itu ya lebih tertata, lebih Hmm, hmm. apa ya? Ya lebih formal, lebih pokoknya kalau bisa yang versi yang lebih layak dibaca banyak orang gitu. Jadi kan kalau kalau nulis di Medium jadi lebih banyak mikir editing dulu sebelum nulis. Iya, Cuma iya. kalau sekarang sih karena aku emang fokusnya ke impor tulisan jadi ya emang impor terus ngedit gitu. Tapi eh, apa ya? Kalau ingat-ingat dulu kita bikin inisiatif di Medium ketika masih sepi ya. Ini saya cerita sedikit soal Mbak Isabella ya, sama saya, sama juga satu teman lagi. Kami tuh dulu sempat bikin namanya Sabtu Menulis ya. Jadi di Medium. Jadi kayak ajakan untuk, sebenarnya nggak cuma di Medium. Ajakannya adalah ajakan untuk eh, orang-orang nulis di hari Sabtu, ya kan, di akhir pekan. Nah, kemudian naskahnya yang mungkin ada di Blogger, ada yang di Medium, mungkin ada yang di WordPress, gitu ya. Itu dikirimkan ke, nama inisiatifnya namanya Sabtulis waktu itu, dikirim ke Sabtulis, kemudian oleh kami akan eh, apa ya, istilahnya dibagikan ulang lah di Instagram gitu. Itu tahun berapa ya? 2018 berarti ya. 2018, 19 gitu. 18 sih kayak 17, 18. Berarti udah 7 tahun lalu ya. Gitu. Nah, eh, waktu itu Medium masih sepi banget. Nah, Mbak Bella ini salah satu yang nulis di Medium. Ya, kebanyakan sih emang saya baca tulisannya tentang buku ya, berkaitan dengan buku-buku, catatan buku, gitu, anotasi buku, dan meramaikan lah tulisan bahasa Indonesia di Medium. Saya kaget loh, malam ini bisa muncul. Iya, iya, begitu. Saya lihat tadi ada Bu Tipa, Mbak Dipa. Halo, Mbak. Iya, halo. Mau ngumumin block walking sekarang nggak? Apa nanti? Depan aja deh. Kalau dikasih waktu minggu depan aja Mas Bagus. Kok minggu depan? Biar bisa Sekarang. runut dari awal sampai akhir, terus biar saya bisa Oh, ngumpulin teman biar datang di Zoom-nya. Jadi seru gitu.
Oh gitu. Ya nggak masalah sih sebenarnya. Hari ini saya kasih lagi, nanti minggu depan ada lagi untuk pengenalan. Terus mungkin ada satu sesi khusus yang sama Mbak Dipa. Berarti kan publikasinya malah bisa 3 kali gitu. Tapi ya yang sekarang sama pekan depan atau awal Agustus itu cuman apa selingkung ya kayak pengumuman kegiatan gitu. Tapi mungkin yang saya ngobrol dengan Mbak Dipa ya khusus bahas penulisan juga blog workingnya kayak gitu. Saya sih kebayangnya gitu. Jadi eh, nggak masalah sih. Misalkan teman-teman pun juga punya inisiatif ya. Misalkan ada kegiatan pengen ngajak penulis-penulis yang lain gitu. Kemudian minta kesempatan ke KBM, Mas saya pengen umumin inisiatif ini gitu. Bilang aja ya. Nanti eh, akan ada sesinya untuk eh, ngobrol gitu. Gitu. Jadi pakai platformnya se, apa ya, sebebas teman-teman lah gitu ya. Teman-teman bikin kumpul-kumpul sendiri gitu, butuh misalkan butuh masa ya. Kan ya, mungkin di KBM ada yang berminat gitu, misalkan bilang juga nggak masalah gitu. Nah ini kebetulan Mbak Dipa bikin kemarin sama teman-teman di BNB ya. B dan B apa BNB? B dan B, bahasa Indonesia, Oke, Mas Bagus. oke, B dan B. Ya, B dan B bikin inisiatif blog oke. Nanti Mbak Dipa bakal cerita lah. Ya. Kita tutup sesi itu. Ada Meliana Rista, kayaknya juga baru pertama ikut, baru kumpul. Ini teman-teman malam ini nggak ada nafsu. Saya lebih fokus ke eh, ngobrol aja, tapi ngobrolnya seputar webinar yang Sabtu besok KBM akan adakan. Jadi Sabtu besok itu tentang ini ya yang saya bagikan di layar itu tentang lisensi Creative Commons gitu. Kenapa kalau lisensi penting gitu kan? Salah satunya kalau di Medium untuk menghindari eh, kita kena masalah dengan pihak Medium terkait dengan hak cipta. Yang itu juga resikonya bisa sampai hak kita sebagai penulis partner yang bisa dapat royalti itu bisa dicabut nih. Itu mengurangi resiko-resiko itu. Ya. Jadi kita perlu paham lah tentang hak cipta dan lisensi. Kebetulan narasumbernya dari Creative Commons, jadi eh, nanti webinarnya akan fokus membahas lisensi Creative Commons-nya. Gitu. Buat teman-teman yang belum daftar ya, silakan daftar. Webinar ini kami atur gratis. Jadi eh, buat teman-teman yang pengen nambah wawasannya tentang lisensi ya, nanti bisa datang kita belajar bersama di sana. Karena zaman sekarang kan kita setidaknya bikin konten entah di media sosial sendiri atau mungkin yang sudah nulis di Medium, itu selalu akan terikat dengan lisensi. Misalkan tadi Mbak Iyas bahas tentang eh, gimana kalau tulisan saya dicuri orang, misalkan, atau diakui orang, misalkan ya, tuh gimana menyikapinya, misalkan, kayak gitu. Apakah
memperjelas lisensi bisa membantu kayak gitu. Nah, ini kita perlu perlu tahu wawasannya dulu ya. Kemudian kita nanti bisa menemukan lisensi apa sih yang kita bisa gunakan gitu. Dan sebagai informasi teman-teman ya, sekarang hampir di semua platformnya Meta, Facebook, Instagram, mungkin nanti Threads juga, ya, itu kita bisa berlangganan untuk bisa dapat akses konten-konten eksklusif. Jadi di Instagram teman-teman mungkin di beberapa kreator gitu, eh, mereka munculin konten eksklusif yang cuman bisa diakses sama pelanggan, ya pelanggan. Atau kita kayak berlangganan sebuah media gitu ya. Kemudian kita akan bisa baca konten khusus yang itu nggak dibuka secara publik, tapi kita harus keluar uang untuk akses. Nah, berarti kan kontennya juga dikomersialisasikan, gitu ya. Nah, yang konten seperti itu akan ketika kita nggak memperhatikan lisensi, akan bisa mengundang potensi konflik hak cipta. Ya kan? Logikanya adalah kita bikin karya, kemudian karyanya kita jual dengan monetisasi subscription gitu. Tapi kok kontennya ini ternyata nyuri atau ternyata kontennya tidak izin dengan materi pemilik materi asli gitu misalkan. Padahal pemilik materinya mensyaratkan kalau mau pakai materi ini harus izin misalkan harus menyematkan atribusi, mungkin juga berbagi royaltis. Nah, ternyata kita nggak bisa memenuhi, itu bisa mendatangkan konflik hak cipta. Akhirnya bisa macam-macam ya. Bisa kalau di Medium mungkin bisa kena revoke ya, pencabutan partner. Kalau di tempat lain mungkin eh, bisa di banned mungkin, nggak tahu juga itu. Nah, ini yang eh, kenapa kita perlu menambah wawasan soal hak cipta dan lisensi. Dan Sabtu besok eh, kita akan ngobrol lebih spesifik soal lisensi Creative Commons. Kalau yang di chat ya, eh, di chat itu saya bagikan tulisan saya soal lisensi karya, ya, lisensi karya, dan di dalamnya ada beberapa skema lisensi. Jadi nggak cuma di Creative Commons, tapi ada all right reserve, misalkan, yang mungkin kita kenal dengan copyright, hak salin, kemudian ada lagi domain publik, macam-macam lah, gitu ya. Nah, ada banyak lisensi yang kita perlu tahu dan kita bisa atur gitu, sesuai kebutuhan dan visi kita sendiri sebagai pencipta gitu. Nah, aku mau nanya ke Mbak Yas. Mbak Yas kalau nulis di Medium kendalanya apa sih selama ini? Halo Mas Bagus, Halo, suaraku halo. kedengaran nggak? Masuk, masuk. Oke, kendala nulis di Medium ya. Mungkin mirip sama Kak Belen tadi sih. Hmm. Aku kan tipe yang menunggu klik dari semesta gitu loh tipenya. Jadi kalau belum ada kliknya tuh, meski udah ada premis gitu, udah ada Eh, premis di Trello, itu nggak akan aku kerjain gitu. eh, Itu aja sih paling. Jadi memang kendalanya ya dari diri sendiri sih, bukan dari hmm, lingkungan luar kalau kalau saya. hmm. Tapi itu apakah nunggu klik untuk satu topik atau nunggu klik untuk semua draft yang ada? Oh, eh, kan aku pernah itu ya pernah cerita kalau aku tuh Ah, punya banyak bank ide. Nah, ya. biasanya itu malah kliknya itu
bukan di tulisan yang lagi mau dikerjain. Jadi kadang Oke. lagi nunggu klik tulisan yang pengen dikerjain, tiba-tiba ada satu hal yang, aduh ini pengen banget itu ditulis sekarang kayak gitu sih. Dan Ya, mungkin ya, ya. karena aku nggak ada itu ya, nggak ada target bulanan, nggak Heeh. yang menulis setiap hari, jadi aku nggak yang merasa terlalu terbebani gitu. Jadi oh ya udah los aja gitu. Iya, iya. Emang soal klik tuh kalau apa ya? Kalau sifatnya hobi ya, emang kita nggak cenderung terdorong kuat ya. Mungkin di beberapa penulis yang lain mungkin ya kayak mungkin yang eh, nulisnya udah jadi pekerjaan, memang mau nggak mau harus nulis. Dan biasanya udah nggak ngobrol soal klik atau enggak, tapi selesai atau enggak. Soalnya kan ada kontraknya Mas, kalau nungguin Nah, klik mah. iya kan, makanya betul, betul makanya. Voice-nya nggak cair nanti kalau Iya nungguin makanya itu klik. makin lama nanti cairnya. Kalau saya mau nanya ke Mbak Dipa, Mbak Dipa nulis di Medium tantangannya apa tuh? Ada nggak yang apa menyulitkan gitu? Sama. Ada nggak orang? Oh, nggak ada. Sebentar, Oke. Mas. Gimana tadi Oke. pertanyaannya? Eh, nulis nulis di Medium ya. Apa sih tantangannya buat Mbak Dipa? Apa ada nggak sih yang menyulitkan Mbak Dipa untuk nulis di Medium? Kalau dulu waktu awal masuk ke Medium, itu pengennya kan sempurna ya. Hmm, hmm. Padahal saya kan basicnya cuma pembaca Kompas, koran Kompas, bukan jurnalis, terus bukan pembaca buku. Saya bukan pembaca buku. Dulu baca buku Oke. ya, udah 22 tahun yang lalu. Iya, iya, iya. Tapi setelah baca banyak punyanya udah Ivan Lanin, saya mulai tahu bahwa nulis itu nggak gitu loh. Nulis itu proses, terus saya niatin sebagai latihan nulis. Oh, Nah, setelah latihan nulis itu jadi enak, jadi encer, bahkan 30 menit 500 kata kemarin udah nyoba tuh hampir tercapai. hmm, iya, iya, Ya gitu aja sih Mas Bagus. Jadi iya, masih iya. proses latihan nulis kalau sekarang. Jadi memang ada target sih kalau emang latihan nulis ini bakal konsisten ke depannya, entah jadi profesional dalam arti punya buku atau enggak masalah. Yang penting saya di medium itu berkarya gitu. Iya, iya. Oh. Ya mungkin soal perfeksionisme emang itu apa ya? Sebenarnya sih biasanya berangkatnya dari kita takut ya teman-teman ya. Kita takut untuk melihatkan kalau tulisan kita tuh nggak sempurna. Ya, berarti berarti bukan karena tulisannya eh, jadi tidak terbaca gitu ya. Tapi karena sebenarnya kita tuh takut untuk dinilai. Padahal ini paradoksnya ya. Padahal kita tuh sebenarnya butuh untuk dinilai supaya kita bisa melakukan perbaikan. Nah, sementara perfeksionisme itu menghambat kita untuk mendapat penilaian itu. Karena kita menunda-nunda terbit biasanya seperti itu. Akhirnya beberapa apa ya, saya boleh bilang pelatih nulis ya, kan ada yang profesinya membimbing atau mendampingi penulis supaya mereka tetap terus produktif. Salah satu sarannya adalah ya lebih baik terbit walaupun tidak sempurna. Tuh. Nah, eh, kebanyakan yang khawatir dan takut untuk mendapat penilaian memang yang biasanya baru mulai gitu kan. Nanti baru mulai kan biasanya eh, bayangannya adalah oh nanti tulisan saya jelek misalkan kayak gitu ya. Gitu. Nanti justifikasinya macam-macam tuh. Ketika udah publikasi, udah terbit ya naskahnya misalkan eh, dia akan menjustifikasi oh iya tulisan saya memang beneran jelek gitu kan. Yang baca nggak ada ya padahal ya belum tentu karena tulisannya jelek gitu.
Faktornya bisa macam-macam, faktornya bisa karena tulisannya memang belum terlihat, misalnya. Gitu. Bisa jadi juga karena menerbitkannya di tempat yang mungkin sepi, gitu ya. Ada banyak hal yang sebenarnya ketika naskahnya sudah selesai, gitu ya, kita bisa memutuskan banyak hal, gitu. Oh ya, salah satu yang dilakukan Mbak Dipa itu cukup menarik gitu. Mbak Dipa ini langsung bikin beberapa publikasi ya, yang itu rame ya, jadi rame banget. Saya jadi senang membaca tulisan-tulisannya gitu. Yang mana? Yang B dan B. Kan ada berapa ya? Ada B dan B, ada perspektif perempuan, apalagi Mbak Dipa. Banyak kan? Dia bikin cuan cerita ekonomi dan perekonomian, apa Nah, cerita uang dan itu juga kan. perekonomian. Eh, Sama satu lagi Kum Cerdinara, Mas Bagus. oke. Jadi Yang saya mulai kum, latihan nulis fiksi. oke, ya, ya. Kumpulan cerita ya. Iya, jadi saya kan berawal dari tadi nggak bisa nulis ya, terus bukan Hmm. orang yang suka baca ya. Hmm. Akhirnya kan saya latihan nulis. Ketika latihan nulis saya explore, saya nggak punya malu. Caranya saya block walking kan. Iya, iya. Terus kalau ada temennya udah saya baca sampai 10 kali, mereka itu nggak mau baca tulisan saya. Saya banned. Saya banned itu dalam arti, udah deh kamu terserah, aku nggak bakal baca cerita kamu gitu. Saya tuh, aku tuh jelek tulisanku, tapi tolong dibaca. Kenapa? Karena aku tuh udah baca tulisanmu tuh berkali-kali gitu loh, Mas Iya, Bagus. iya, iya, iya. Dalam proses saya sedang latihan. Saya nggak bilang tulisan saya bagus, menginspirasi. Enggak, saya latihan di medium gitu loh. Iya, Jadi iya. karena saya sudah membaca tulisanmu, tolong dong baca tulisanmu, kasih aku masukan gitu loh. Cuma Oh. kayaknya teman-teman tuh cenderung mengomentari itu berusaha positif, bukan nggak berani kritik. Ya berani kritik cuma Mbak Yas Pak loh. Mbak Yas ingat nggak Mbak Yas? Dia bilang, ini kayaknya tendensius ya, itu loh. Yang itu loh Mbak Yas. Iya, 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 iya. Cuma itu aja, yang lain tuh kayaknya nggak apa, ya gitulah. Cuma sekedar hadir-hadir berkomentar gitu, nggak berani ngasih masukan gitu. Hmm, saya nggak ngerti ya. Sebenarnya sih ini unik ya. Ini mungkin unik dan mungkin khas medium, tapi saya juga nggak ngerti ya. Seharusnya sih dengan gaya kita bersosial media gitu kan ya. eh, Perbenturan argumentasi itu kan sesuatu hal yang kita lakukan hampir tiap hari ya. Tapi entah di medium tuh kayak ya yang kapan hari pernah nulis ya seorang saya lupa siapa yang nulis ya. Itu dia bilang medium tuh terlalu kalem gitu. Udah Ivan pun juga bilang eh, beliau terkejut dengan interaksi di medium yang santai-santai aja gitu. Nah, itu ada Gitu. cerita lagi Mas Bagus. Jadi saya keberatan sama tulisannya seseorang, saya komentarin. Eh, Itu komentarnya itu enggak dibales di tulisan tersebut, tapi di Telegram. oh gitu. Jadi Ya, itu ya. seru. Jadi tuh poinnya tuh gini, buat maksudnya tuh beliau bilang ke saya, nerima aja, sampai ngomong gini loh. Jangan saya nggak bisa nyamain. Poinnya tuh ya gitulah pokoknya gitu loh. Jadi nggak usah protes gitu loh maksudnya. Iya, iya. Jadi dibalasnya itu di Telegramnya, bukan di komentar yang di tulisan tersebut gitu loh. Hmm. Ya saya juga nggak berani karena saya sebenarnya bukan seseorang yang menguasai banyak tulisan di medium ya, topik-topik Iya, apa iya. gitu saya nggak, asal baca aja. Misal filsafat, saya baca, saya suruh ngomentarin apa juga nggak paham gitu loh. Saya cuma ambil sesuatu yang unik aja, misalnya lucu ya belajar filsafat, ujung-ujungnya ketidaktahuan gitu. Saya cuma ngomong gitu aja. Jadi emang tuh mau komentar apa sih, nggak paham filsafat, tapi saya baca semuanya sampai selesai. Iya, iya, iya. Kalau yang bisa dipahami ya tulisannya udah Ivan, tulisannya Mas Hmm. Bagus, itu relatif bisa dikonsumsi memang. Tapi kalau tulisannya teman-teman tuh ada yang beberapa tuh berat, terutama filsafat memang. Hmm. Hmm. Kalau Mbak Yas tuh aku baca juga panjang loh Mbak Yas kadang-kadang. Tapi banyak yang enak juga di ini, di apa? Dibaca. Tapi kalau udah filsafat tuh berat loh Mbak Yas. Iya, iya, iya. Udah Ya, monggo Mas Bagus, saya udah Mas ah, Bagus. iya, iya. Soal tangkap menanggapi sebenarnya mungkin memang medium walaupun bentuknya sosial media ya, tapi mungkin punya budaya yang cukup berbeda dengan sosial media yang kita biasanya konsumsi gitu ya. Tapi bukan berarti apa ya?
istilahnya dialektika ya, bertukar argumentasi gitu, itu nggak bisa terjadi di medium. Sangat bisa terjadi dan ya saya membuktikan sendiri gitu kan. Saya saya bikin satu tulisan gitu kan, responnya jadi 5 tulisan. Saya membuktikan sendiri. Niat awalnya pun sebenarnya nggak ada niatan untuk apa, untuk berharap itu akan direspon ya. Bahkan saya pun nulisnya sebenarnya di ruang yang cukup privat gitu kan, di publikasi keluarga kami sendiri gitu ya, di keluarga, yang itu harapannya ya ya ini sekedar unek-unek pribadi seorang bapak misalkan kayak gitu ya. Ternyata malah jadi rame gitu ya. Padahal kalau berpikir Padahal kalau berpikir soal keterjangkauan, kemudian follower banyak gitu kan ya, terbitin apa? Saya lupa ya. Terbitinnya di mana ya? Di KBM atau? Oh iya di KBM sih, benar-benar ya kan. Tapi emang itu saya kasih payang tanpa celah ya. Tanpa celah maksudnya nggak saya kasih tautan teman supaya yang baca cuma sedikit. Tapi ternyata responnya juga ramai. Dan dan saya suka yang seperti itu sebenarnya. Ada akhirnya ada data-data tambahan, ada argumentasi tambahan kayak gitu. Saya bahkan ngumpulin ya siapa yang respon, saya kumpulin tulisannya gitu. Saya masukkan ke arsip saya. Kalau tulisan ini tuh yang respon tulisan ini oleh siapa gitu, kayak gitu. Itu pun otomatis jadi pencapaian buat saya gitu. Itu. Nah, tapi soal apa berniat untuk membuat keributan, sebenarnya sih nggak harus ya. Tapi kalau memang tujuannya adalah untuk mengumpulkan perspektif gitu kan, mengumpulkan perspektif, memang eh, kadang tulisannya perlu cukup provokatif, ya kan. Kadang kan ada orang yang sifatnya memang dia cuman bikin keributan gitu kan ya. Dia cuman pengen bikin ada perspektif itu muncul semua gitu. Walaupun dia nggak berniat untuk bikin konflik seperti itu. Itu pun ada yang karakternya penulis seperti itu pun juga ada gitu. Terutama teman-teman yang mungkin berpengalaman di nulis di Mojok ya. Nulis di Mojok rata-rata memang niatnya adalah bikin keributan gitu. Nah, beberapa penulis KBM dan teman-teman di Medium itu juga banyak yang udah muncul tulisannya di Mojok. Nah, tulisannya di Medium biasanya merefleksikan eh, cara interaksi. Ya kalau di Mojok itu biasanya prinsipnya provokatif pertama, yang kedua nakal ya, nakal terus biasanya guyonan-guyonan pinggir jalan kayak gitu ya. Ya, gitu. Oke, yang jelas sih kita kita punya gaya sendiri ya buat untuk berinteraksi di medium. Nggak semua orang juga bisa mengomentari dalam tanda kutip kritik ya, gitu. Karena mengkritik pun juga butuh modal. Saya bilang modal karena ya harus tahu yang dikritik tuh tentang apa. Sementara kalau di media sosial kita cuma perlu modal perasaan. Kita ngerasa nggak cocok misalkan, walaupun logikanya mungkin nggak masuk gitu ya. Tapi ya karena kita ngerasa nggak cocok ya ribut aja gitu kalau di sosmed. Dan belakangan ini di sosmednya KBM ya, komunitas blog medium, tulis medium yang di threads ya, yang di threads ini sedang ada keributan karena kami berbagi soal penulis di medium orang luar negeri, ya. Tulisannya dalam bahasa Inggris,
bahas tentang Jepang. Eh, Bahas tentang Jepang maksudnya keburukan Jepang yang overrated lah intinya. Si penulis bercerita kalau Jepang itu sebenarnya cuman seperti panti jompo dengan banyak aturan gitu intinya. Ribut lah gitu. Gitu. Dan KBM cuman sebagai apa? Sebagai platform untuk berbagi tulisan ya. Eh, Terutama yang di sosmed. Ya kami cuman nonton aja lah gitu. Gitu. Iya, Mbak Yes, saya kira emang enaknya medium gitu kan. Kita bisa berdialog lewat tulisan yang kita bikin dengan penuh effort. Ya, ya ini yang mungkin jadi langka di budaya intelektual Indonesia ya. Belakangan ini ya, terutama ketika banyak platform digital. Kalau dulu mungkin di zaman-zaman koran gitu ya, mungkin Mbak Dipa tahu itu para intelektual kita, tokoh-tokoh publik kita gitu kan ya, eh, bisa saling bertukar opini di koran gitu ya, bisa saling berbalas. Dulu kalau nggak salah Gunawan Muhammad dengan bendera Temponya gitu kan. Ada lagi dulu mungkin Cak Nun menggunakan Kompas misalkan. Nah itu bisa saling balas tulisan. Nah di Medium pun itu bisa sangat terjadi gitu kan ya. Dan saya buktikan sendiri memang bisa terjadi gitu ya. Tulisan yang kemarin soal tipe kepribadian gitu ya eh, bisa berbalas gitu. Yang seru sebenarnya kan buat saya pribadi adalah perspektifnya pun jadi meluas gitu. Gitu. Mas Firman Malika nyebutin soal apa, Barnum Effect misalkan. Mbak Iyas juga ngasih perspektif lainnya gitu. Yang sebenarnya saya tunggu-tunggu itu sebenarnya Pak Rudi ya, tapi nggak muncul gitu. Ya udahlah gitu kan. Gitu. Nah ini ada Mbak Putri, Bu Putri ya. Bu Putri datang juga. Terima kasih. eh saya lagi nanyain satu-satu nih, Bu Putri, soal ada nggak sih teman-teman kendala nulis di Medium? Kalau Bu Putri, eh, ada nggak sih tantangan ketika nulis di Medium? Ada yang menghalangi nggak sih? Gimana, Bu Putri? Open mic juga boleh deh. Oh, sementara lancar, mantap. Nggak ada hambatan nih. Sini. Cuma apa interaksinya aja yang mungkin ditambahi. Kalau saya membaca banyak kan otomatis ada yang kunjung balik. Oh ya, 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 ya. Interaksi sih. Tapi interaksi mungkin juga ada faktor ini ya. Tuh. Interaksi itu eh, kita ada tantangan untuk berbagi perhatian ya. Jadi karena di medium itu juga banyak tulisan ya. Nggak semua orang tuh punya kemampuan untuk menanggapi atau eh, merespon satu-satu. Apalagi kalau yang dikonsumsi udah banyak sekali gitu. Akhirnya meresponnya itu selektif ya. Terutama apakah ini ngena banget misalkan biasanya kayak gitu. Atau mungkin biasanya sesederhana apakah itu memantik emosi. Memantik emosi itu macam-macam ya. Memantik emosi itu bisa marah, bisa tidak setuju, bisa ketawa bahkan bisa gitu ya. Bisa jadi sedih.
Nah, ini akhirnya kembali ke kualitas tulisan dan naskah gitu ya. Kalau naskahnya memang beneran bisa nyentuh emosi pembaca, responnya biasanya jadi rame. Responnya macam-macam ya. Eh, tapi biasanya cenderung emosi ya, emosional. Emosi itu bisa macam-macam, bisa marah, bisa eh, tadi sedih, ketawa, ya gitu. Merasa ada teman, misalkan, kayak gitu, ya kan. Dan apa? Biasanya aspek-aspek emosional dalam tulisan itu memang cenderung butuh apa ya saya bilang harga lebih. Harga lebihnya salah satunya adalah privasi. Biasanya nggak harus sih, tapi biasanya berkaitan dengan privasi. Contoh misalkan kalau teman-teman baca tulisannya uh, Marvin misalkan ya, dengan struggle-nya dia gitu ya, uh, itu jadi seru sekali gitu ya. Dan kita sebagai pembaca tuh jadi ngerti perspektifnya dia gitu. Iya Nah, Mas, bagus nih tanya. hmm, gitu. Misalnya baca lewat website, Hmm. itu apakah sama memberi poin sama penulis yang dibaca? Memberi poin tuh maksudnya gimana? Kan kalau misal di aplikasi kan Hmm. jelas ya, kalau misal memberi highlight atau Hmm. Hmm. berkomentar itu memberi pemasukan kepada penulisnya. Hmm. Kalau Hmm. lewat chat itu gimana? Sama saja atau bagaimana? Soalnya eh Selama bacanya login ya, maksudnya kita masukin akun gitu, kemudian kita baca tulisan di Medium lewat browser ya pelamban, sebenarnya sama ya, sama. Kita eh, datanya akan masuk ke tulisannya gitu ya, ke dashboard kita di statistiknya. Lalu katakanlah dia tulisannya pakai layar, pakai pagar ya. eh, Ketika pembacanya adalah member, ya duitnya juga masuk gitu ya, akan masuk. Kemudian kalau kita kasih claps atau tepuk tangan ya, atau kasih komentar juga, itu akan meningkatkan rating ya, rating dari tulisannya untuk direkomendasikan ke lebih banyak orang. Sebenarnya sih sama ya, gitu. Cuman yang biasanya berbeda itu kalau menemukan tulisan lewat mesin mencari, ya, lewat Google misalkan gitu ya, terus kemudian kita nggak lagi login eh, apa, login Medium, ya, kita cuman baca, ya yang didapetin sama penulis cuman, oh ini ternyata naskahnya dibaca dan dilihat, itu aja. Jadi nggak dapat uangnya. Misalkan contoh tulisannya lewat Google, alurnya gini ya. Kita cari lewat Google, kemudian nulis, eh, kemudian menemukan tulisan Medium, kemudian kita klik, kita baca tulisannya. Ternyata di tulisan itu ada baca pakai tautan teman atau friend link. Sementara kita nggak lagi login ya, kita nggak lagi masukin akun Medium, kita baca lewat itu, lewat tautan teman, pembaca nggak dapat eh, royalti gitu. Walaupun sebenarnya akun kita di Medium mungkin member. Tapi kalau statusnya pas lagi nggak login dan bacanya lewat uh, friend link, gitu, penulisnya nggak akan dapat royalti. Seperti itu. soalnya kan saya baca itu terjemahkan dulu. Biasanya kalau bahasa Inggris saya Hmm. terjemahkan dulu gitu. Hmm. Oke, terjemahkannya lewat Google Translate itu Ya, gimana, Bu Putri? enggak, bukan langsung aja itu Hmm. di Chrome diketik apa ditekan titik dua langsung kayak Oh, situs oke. Ya, apa. ya, ya, ya. Tahu, tahu, tahu. Nah, itu loh desktop. Nah, Hmm. seperti itu Hmm. kan ada Hmm. Hmm. fiturnya. eh Translasi kayak gitu. Selama statusnya login di Medium nggak masalah sih, Bu Putri.
gitu. Tetap 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 akan memberi royalti ke pembacanya. Ke pembacanya, ke penulisnya gitu. Emang kalau soal alih bahasa seakan-akan kayak kita eh, baca naskah baru ya, tapi sebenarnya itu cuma fitur di Google Chrome aja sih. Selama kita tetap login ya, eh, penulisnya akan tetap dapat royalti. Yang sejauh ini saya tuh masih penasaran adalah kan setiap bulan itu kan Medium menarik uang dari member itu kan sekitar 5 sampai 6 dolar. 5 sampai 6 dolar itu kan kalau dirupiahkan sekitar 90.000, 75 sampai 90.000. Nah, saya yang belum benar-benar ngerti adalah apakah itu membatasi jumlah naskah yang kita bisa baca. Contoh nih contoh. Contoh misalkan satu naskah ternyata dihargai 1.000, ya kan? 1.000, 1.000 rupiah, ya, 1.000 rupiah. Kalau mungkin didolarkan mungkin cuma berapa sen gitu ya. Nah, apakah dengan 1.000 itu kemudian kita konversikan dengan jadi 10.000, 90.000, apakah kita artinya mendapat batasan untuk memberi uang ke penulis itu cuman sampai 90 naskah. Nah, itu yang sampai sekarang saya eh, belum tahu jawabannya gitu ya. Ketika kita baca naskah ke 91, apakah naskah 91 itu udah nggak dapat porsi dari uang langganan kita? Nah, itu yang saya nggak tahu gitu. Mas Bagus. Ya, gimana? Kalau pengalaman saya lihat dari statistik MPP saya itu satu orang membaca itu hanya 0,02. Ya, Berarti karena 300 asumsinya rupiah. bahasa Indonesia. Apa? Ya, 700 cuma rupiah. 300 rupiah. 300 rupiah Mm-mm. sekitar itu. Mm-mm. Berarti kita itu bisa baca naskah kalau 75.000 rupiah ya. Itu Mm-mm. dibagi ke 300 rupiah itu 250 naskah satu bulan. Iya, iya. Saya rasa nggak ada orang yang memenuhi itu. Saya sendiri pun yang tak target bisa 10 tulisan, Ah, ah, paling kalau hari biasa tuh yang hari penat tuh paling cuma 5, 8. Tapi kalau hari pas nyaman gitu kosong nggak ada apa-apa bisa 20. Tapi iya, iya. saya rasa saya tuh cuma saya Mbak Putri gitu kayaknya. Hmm, 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 hmm. Yang lain kayaknya nggak ada deh yang sebulan sampai 250 naskah nih menurut saya. Jadi medium tuh untung banyak deh menurut saya. Tapi ada yang Eh, 0,11 Mas Bagus. Satu satu orang ngeliat tuh ada 0,11 ada. iya, iya, Entah karena lama banget kasih claps dan respon entah bagaimana nggak paham tapi rata-rata di angka 0,02 0,03 iya, iya, iya. gitu. It, angkanya sih memang algoritma medium ya. Saya eh, nyari rumusnya pun belum benar-benar ketemu. Tapi a- ada beberapa asumsi yang kita juga perlu pahami. Misalkan karena salah satunya adalah tulisan kita tuh tulisan bahasa Indonesia yang eh, tidak dapat fitur boost atau fitur maksimal dari algoritma medium. Pertama itu. Kedua, katakanlah kita mau menghitung dari jumlah pembaca ya. Kalau di statistik itu muncul jumlah pembaca, kemudian pembaca membernya itu berapa gitu ya. Kemudian kita bisa kalkulasikan dengan pendapatan royalti yang kita bisa dapat. Nah itu eh, perhitungannya rumit ya. Perhitungannya rumit dan kalau mau ada yang mendalami sih silakan silakan aja. Itu menarik dan akan akan but akan banyak orang yang butuh sebenarnya itu. Dan masalahnya di tulisan bahasa Indonesia belum ada yang lakuin. Kalau di internasional di bahasa Inggris banyak banget yang udah coba cari ya faktornya apa sih gitu kan, kemudian pembagiannya gimana gitu, misalkan kayak gitu. Ya belum lagi ada faktor misalkan
FOM ya, ya jadi FOM kayak Mbak Dipa, udah Ivan Lanin, itu juga meningkatkan kompleksitas perhitungan gitu. Kalau buat saya sih eh, yang cukup signifikan ya, terutama bagian royalti, kita perlu punya ekspektasi yang cukup masuk akal ya, misalkan eh, dengan usaha yang kita bisa hasilkan dari sebuah naskah. Contoh misalkan gini, hitung. Eh, satu naskah itu dihargai 15.000, 30.000 itu layak nggak sih? Misalkan. Ya, seperti itu. Itu cara cara berpikir pasar ya. Katakanlah kita mau jual jual artikel apa ketengan ya, bijian gitu. Apakah itu nilai yang pantas? Nah, kalau soal pantas tidak pantas, itu kembali ke eh, kita yang menilai diri sendiri. Nah, katakanlah belum pantas, misalkan, penilaiannya belum pantas ya, pilihannya dua gitu kan ya. Pilihannya apakah kita mau meningkatkan, ya, meningkatkan hasil itu gitu, atau eh, milih opsi lain dengan mencari peluang yang lain. Misalkan. Nah, itu kalau udah berpikir secara profesional penulis. Buat saya yang seperti itu terjadi hampir setiap hari karena saya berkaitan dengan klien. Saya kalau minta ke klien, ya, misalkan nulis komersial gitu ya, itu nilainya bisa sampai berapa? Kalau didolarin 15 sampai 30 dolar. Gitu. Nah, kalau dibandingkan dengan medium misalkan satu naskah dapatnya 3 dolar kan jauh banget gitu. Akhirnya balik lagi ke kita orientasinya apa nih gitu. Itu perspektif ya. Terutama saya yang eh, bisa dibilang bertahun-tahun hidupnya dari nulis. Gitu. Oke, teman-teman mau ada yang nanya lagi? Mungkin yang sebut tentang webinar besok. Yang udah daftar, yang belum daftar, silakan ya. Kuotanya terbatas ya. Kuotanya terbatas walaupun gratis, kami batasi supaya tetap kondusif gitu. Mas Bagus mau tanya, Mm-mm, mm. tampilan di publikasi KBM itu kan kayak istimewa gitu loh ya. Itu apakah ada syarat tertentu sehingga tampilannya seperti itu? Sementara di publikasi lain itu nggak bisa seperti itu. Kan seperti media sosial kan. Hmm, Itu enggak ada syarat juga tertentu. sih. Nah, bisa Sebenarnya kalau mengatur set. ya coba coba saya bagikan ya. Coba saya uh, buka tampilan. Ini kalau kelihatan ya teman-teman ya. Ini tampilan publikasi sekarang yang baru. Ini Medium barusan mengerjakan ulang tampilan publikasi. Logonya jadi di atas kiri dulu kalau nggak salah di kanan atas gitu ya. Kemudian ada navigasi di atas, ya kan. Kemudian pengaturan yang di bawahnya ini sebenarnya ini mengikuti pengaturan lama. Ini yang di bawah ini nggak berubah. Jadi kalau di KBM itu cuma ada apa ya? Kalau nggak salah ada 4 seksi ya, ada 4 bagian. Sama ini terpilih editor bulanan, kemudian terpopuler, lalu di bawah sini tuh ada terbaru. Oh, hilang. Mana? 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 Ah, ini ya. Kumpul writer ini sebenarnya arsip ya. Ini tulisan terbaru. Tulisan terbaru di atasnya eh, beda ding. Ini ya, saya lupa kalau ada 4. Berarti ya ada 4. Ini ada terbaru, yang tanggalnya terbaru.
Kemudian di bawah lagi itu ada yang kumpul writer, ini arsip. Ini arsip tulisan-tulisan. Ya. Nah, yang di atasnya adalah terpopuler. Nah, itu semuanya sebenarnya pengaturannya ada di sini ya. Di ini, info and homepage. Nah, di homepage ini itu pengaturannya seperti ini. Nah, intinya adalah saya bagi jadi 4 bagian. Nah, gitu aja sih sebenarnya. Kalau kayak sosial media sih kayaknya nggak juga sih. Gitu. Bukan Mas Bagus. Yang Maksudnya kalau gimana? dari apa? Dari laptop atau website memang seperti ini di Hmm, perspektif hmm, perempuan juga. Tapi kalau hmm. lewat aplikasi itu beda sendiri. Lewat Masa? aplikasi HP Ya, ya, ya. beda. Kalau yang anu via website itu meskipun perspektif perempuan juga modelnya bagus seperti ini. Oh, kayaknya enggak. Lagi Enggak, kayak enggak. Saya terus. enggak ada sih. Tapi kalau dari medium enggak ada persyaratan tertentu sih. Karena saya juga nggak ingat apakah ada program untuk eh, personalisasi aplikasinya gitu. Itu nggak ada sih. Saya yakin sih sebenarnya semua publikasi bisa kayak kayak KBM juga kalau di aplikasi. Kalau yang di komputer atau di desktop sebenarnya ya tinggal kita atur tata letaknya aja. Itu sih. Oke, mungkin itu ya teman-teman untuk malam ini ya. Nggak kerasa udah setengah 10. Udah setengah 10. eh, saya umumin lagi webinar tanggal 26. Tanggal 26 itu Sabtu ya. Ini udah tanggal 20. Kuotanya makin tipis teman-teman. Eh, tapi saya sih ada rencana untuk nambah kayaknya. Tapi belum tahu lihat kondisinya. Eh, dengan waktu tersisa ini, kalau yang belum daftar, belum ikutan, silakan daftar karena kesempatan gratis ya. Karena yang saya tahu ya, dulunya saya ngira Creative Commons itu sering bikin workshop, sering bikin webinar yang secara online untuk publik. Ternyata mereka lebih fokusnya di pelatihan-pelatihan luring ya di offline gitu. Dan ketika saya undang mereka dan mereka mau gitu ya secara online, eh, ini jadi webinar yang saya boleh bilang langka gitu ya. Gitu. Jadi teman-teman nggak setiap saat bisa dapat webinar dari Creative Commons gitu. Jadi eh, silakan dimanfaatkan ya. Mumpung gratis karena gratis ini pun juga permintaan dari Creative Commons. Mereka minta untuk peserta tidak dipungut biaya gitu. Seperti itu. Jadi silakan datang eh, tanggal 26 nanti. Daftar dulu ya, daftar dulu di di landing page-nya ada di http SID lisensi sisi KBM. Kira-kira itu. Nah, terakhir eh, silakan Mbak Dipa mau ngumumin kompetisinya buat teman-teman yang lain. Mbak Dipa, ada nggak nih orang menghilang, hilang beneran. Nah, coba panggil. Ya, hilang Mas, bagus.
Silakan Mbak kalau mau ngomongin soal apa namanya kompetisinya ke teman-teman yang lain ya, eh, ke teman-teman KBM supaya ikutan juga, monggo. Sebenarnya emang kalau diumumkan sekarang itu memang masih prematur karena dari timnya sendiri sedang bikin form penjurian. Hmm, nggak Jadi saya apa-apa nunggu sih. Mas Firman nanti nanti biar Mas Firman bisa apa lebih jelas teman-teman dapatnya informasi gitu, Mas Bagus. Hmm, hmm, hmm. Ya intro aja intro. Kan udah bikin artikel kemarin. Iya udah. Jadi untuk tenggat waktunya yang terakhir 8 Agustus nanti teman-teman nulis Hmm, kirim tulisan review ya. Tulisan hmm, reviewnya udah ada contohnya. hmm, hmm, Jadi masih masih lumayan waktu sih kalau memang teman-teman mau block walking terus nanti nyari tema apa yang sesuai dengan minat mereka terus dikembangkan. Jadi artikelnya itu bisa bukan sekedar merangkum tapi ada insight dari penulisnya itu. hmm, Yang kita nilai belum belum saya belum bisa bicara penilaian karena dari timnya ini masih masih diproses Mas Bagus gitu. Jadi hmm, hmm. emang enaknya nunggu nunggu ini, nunggu Mas Firmannya gitu. Oke, oke. Oke, itu ya, itu gambaran dari Mbak Dipa ya teman-teman ya, tentang ada kompetisi block walking, jadi kita saling Oh, membaca, saling cari inspirasi dari artikel yang lain, kemudian kita bikin reviewnya, gitu ya, kira-kira kayak gitu. Tuh, dan ada hadiahnya, mungkin yang teman-teman terpacu dengan insentif dan punya jiwa kompetitif, silakan. Kira-kira itu ya, eh, untuk malam ini teman-teman. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih sudah dengerin saya. Narasumbernya hari ini nggak ada. Memang sengaja untuk saya lebih pengen dengar dari teman-teman. Gitu ya. Saya pantau terus nulis di Medium seperti apa kayak gitu ya. Juga untuk eh, ngumumin webinar hari Sabtu besok itu untuk eh, supaya bisa ikut semua lah harapan saya. Kalau gitu, terima kasih untuk malam ini. Selamat istirahat, selamat melanjutkan aktivitas. Sampai jumpa di pekan depan. Pekan depan itu tanggal 27 ya. Akhir Juli sudah ada narasumber lagi. Kira-kira itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.